Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi B1 akan mempresentasikan materi mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Sebelum masuk ke video, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sankla Fikarama dengan NPM 2301211011 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mamurita Marito dengan NPM 230121009. Dinamika demokrasi di Indonesia. Secara pengertian umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi menurut para ahli secara etimologis, yaitu kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harfiah demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia. 1. Periode kolonial. Tahun 1901 di Batavia terbentuk Budi Utomo sebagai organisasi kebangkitan nasional pertama. 2. Era Soekarno. Tahun 1945, bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan dan menjalankan demokrasi Pancasila. 3. Era Soeharto. Tahun 1996 hingga 1998, Indonesia dikuasai oleh Orde Baru yang dimana demokrasi menjadi waspada. Prinsip-prinsip dalam demokrasi meliputi 1. Pembagian kekuasaan, 2. Pemilu yang bebas, 3. Manajemen yang terbuka, 4. Kebebasan individu, 5. Peradilan yang bebas, 6. Pengakuan hak minoritas, 7. Pemerintahan yang berdasarkan hukum, 8. Pers yang bebas, 9. Adanya partai politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, 10. Konsensus, 11. Persetujuan, 12. Pemerintahan yang konstitusional, 13. Ketentuan tentang pendemokrasian, 14. Pengawasan terhadap administrasi negara, 15. Perlindungan hak asasi manusia, 16. Pemerintahan yang mayoritas, 17. Persaingan keahlian, 18. Mekanisme politik, 19. Kebebasan kebijaksanaan negara, 20. Musyawarah. Prinsip-prinsip dalam demokrasi di Indonesia yaitu meliputi yang pertama kebebasan berekspresi. Rakyat memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi. Kebebasan berekspresi mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Menjadi pilar bagi pemberantasan korupsi, memungkinkan adanya pengungkapan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Serta hari ini masyarakat bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara bebas. Yang kedua yaitu kekuasaan rakyat. Pemimpin dipilih melalui pemilihan yang bebas, umum, rahasia, dan jujur dalam menciptakan pemerintahan yang adil. Yang ketiga yaitu asas keadilan, yaitu setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Yang keempat yaitu kemandirian kekuasaan. Adanya pemisahan kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada pun beberapa penjelasan tugas-tugas dari bagian tersebut, yaitu legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang, eksekutif, bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang, dan yudikatif, bertugas untuk mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Tantangan demokrasi di Indonesia saat ini. Uang politik. Praktik korupsi dan transaksi uang dalam politik dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Radikalisme. Gerakan-gerakan radikal dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara. Ketimpangan sosial. Kesenjangan sosial dapat menyebabkan polarisasi dan mengancam keposisi bangsa. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum adalah salah satu bentuk
partisipasi masyarakat dalam demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu organisasi dan aktivisme. Masyarakat juga berpartisipasi untuk melalui organisasi dan aktivisme sosial yang menyuarakan kepentingan mereka. Hal ini bertujuan untuk membawa perubahan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang peduli tentang sebuah isu di pemerintahan dan secara terorganisasi melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan isu tersebut. Yang ketiga yaitu kontrol publik. Masyarakat juga dapat melakukan kontrol publik untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. Peran media dalam dinamika demokrasi. Media sosial telah menjadi platform untuk mengekspresikan opini dan melibatkan masyarakat dalam diskusi politik. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memulai perjalanan demokrasi sebagai negara yang baru lahir. Yang kedua yaitu masa pemerintahan otoriter. Selama pemerintahan Soeharto, demokrasi di Indonesia mengalami hambatan dan pembantasan kebebasan sipil. Hal ini juga didukung karena banyaknya oknum atau pelaku yang melakukan tindakan represif dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat dan politisi yang dianggap mengganggu kepentingan pemerintah. Yang ketiga yaitu era reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam sistem demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir yaitu masa kini. Saat ini Indonesia terus mengalami perkembangan demokrasi dengan partisipasi masyarakat yang semakin aktif. Kita tinggal di negara Indonesia yang berasaskan demokrasi Pancasila. Seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia secara adil dan beradab, menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat manusia tanpa pandang bulu demi persatuan negara Indonesia. Kita rakyat Indonesia pantas berbangga dan bersyukur dan berbahagia. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian dan terima kasih.